Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya kalian semua hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan kalian mudah-mudahan sudah siap dalam menerima materi hari ini. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana cara untuk membuat diagram Venn. Dan ini sebagai materi dari bahan untuk ujian praktek kalian. Diagram Venn merupakan salah satu cara untuk menyajikan himpunan bisa dinyatakan dengan gambar atau diagram. Diagram Venn sendiri diperkenalkan oleh pakar matematika berkebangsaan Inggris bernama John Venn yang lahir tahun 1834 dan wafat tahun 1923. Nah, langsung saja bagaimana cara untuk membuat diagram Venn. Langkah yang pertama adalah himpunan semesta digambarkan dengan persegi panjang, lalu huruf S atau semestanya diletakkan di sudut kiri atas. Nah, gambarnya seperti ini ya. Oke, langkah yang kedua adalah setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta digambarkan dengan kurva tertutup sederhana, biasanya berbentuk lingkaran. Nah, gambarnya seperti ini. Oke, langkah yang ketiga adalah setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan nokta atau titik. Nah, nanti kalian bisa menuliskan, misalkan di sini ada himpunan A, nanti kalian bisa menuliskan anggota dari himpunan A di dalam lingkaran himpunan A ini dengan menggunakan nokta atau titik. Nah, berikutnya adalah macam-macam bentuk himpunan. Di sini ada 4 macam bentuk himpunan. Mulai dari yang kiri adalah gambar diagram Venn dengan himpunan bagian. Kemudian di sebelahnya ada gambar diagram Venn dengan himpunan sama, artinya himpunan A sama dengan himpunan B. Kemudian di sebelahnya ada gambar diagram Venn himpunan yang saling berpotongan. Kemudian di sebelahnya lagi ada gambar diagram Venn himpunan saling lepas. Nah, berikutnya adalah contoh gambar diagram Venn himpunan yang saling lepas. Di sini diketahui himpunan semestanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian anggota himpunan A-nya adalah 1, 2, 3. Anggota himpunan B-nya adalah 4, 5, 6. Nah, lalu gambar diagram Venn adalah seperti ini. Kalian bisa lihat anggota himpunan A dan juga anggota himpunan B tidak ada yang sama, sehingga masing-masing anggotanya dituliskan di dalam lingkaran himpunan A dan juga himpunan B-nya masing-masing. Nah, untuk anggota himpunan yang berada di luar anggota himpunan A maupun himpunan B, maka dituliskannya di luar lingkaran A dan B, yaitu 7, 8, dan 9. Nah, contoh berikutnya adalah gambar diagram Venn untuk himpunan yang saling berpotongan. Di sini diketahui himpunan semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian anggota himpunan A-nya ada 1, 2, 3, 4. Dan anggota himpunan B-nya adalah 3, 4, 5, dan 6. Lalu gambar diagram Venn-nya adalah seperti ini. Ya, kalian bisa lihat untuk anggota yang sama ya. Jadi di sini ada anggota A dan B yang sama, yaitu angka 3 dan 4, dituliskannya di tengah-tengah ya, seperti ini, di tengah-tengah. Kemudian untuk anggota yang ada di himpunan A saja, kalian bisa tuliskan yang berada di dalam lingkaran A saja. Kemudian untuk anggota himpunan B yang hanya ada di B saja, kalian bisa tuliskan di dalam lingkaran yang hanya ada di himpunan B saja. Kemudian untuk anggota yang di luar himpunan A dan B, kalian tuliskannya di luar lingkaran A dan B, yaitu angka 7, 8, dan juga 9. Nah, berikutnya adalah gambar diagram Venn himpunan bagian. Ya, di sini diketahui himpunan S adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I.
kemudian himpunan A-nya adalah A, B, C, dan himpunan B-nya adalah A, B, C, D, E, dan F. Nah, kalian bisa melihat bahwa himpunan anggota A merupakan bagian dari himpunan anggota B. Ya, di situ anggota A ada di dalam anggota B. Sehingga dalam menggambarkannya, lingkaran himpunan A berada di dalam lingkaran himpunan B karena anggota himpunan A ada di dalam anggota himpunan B. Jadi seperti ini cara menggambarnya. Dan seperti biasa, anggota yang tidak ada di himpunan A maupun B dituliskan di luar lingkaran A dan B, yaitu G, H, I. Oke, berikutnya adalah contoh gambar diagram Venn dengan himpunan sama. Di sini diketahui himpunan semestanya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I. Kemudian anggota himpunan A-nya adalah A, B, C, D. Lalu anggota himpunan B-nya adalah A, B, C, D. Nah, kalian bisa melihat di situ bahwa anggota himpunan A sama dengan anggota himpunan B. Sehingga digambarkan di dalam diagram Venn-nya adalah satu lingkaran saja. Karena anggota himpunan A dan B-nya sama. Ya, jadi dituliskan di atas lingkarannya adalah himpunan A dan B, ya, berada dalam satu lingkaran. Dan seperti biasa, yang anggota tidak terdapat di dalam himpunan A maupun B dituliskannya di luar lingkaran A dan B, yaitu E, F, G, H, dan I. Nah, apakah arti diagram Venn di bawah ini? Kita lihat. Nah, untuk diagram Venn berikut, kalian bisa melihat di situ ada tulisan musik dan basket. Artinya di sini ada yang suka musik, ada yang suka basket. Nah, apa artinya? Kita lihat. Yang suka musik, ya, di sini yang suka musik yaitu 6 ditambah 8 sama dengan 14. Ya, jadi yang suka musik ada 14 orang. Kemudian yang hanya suka musik, ya, artinya dia yang hanya ada di dalam lingkaran musik saja, yaitu ada 6 orang. Lalu yang suka basket ada 8 ditambah 5, yaitu ada 13 orang, ya. Lalu yang hanya suka basket berarti yang hanya ada di dalam lingkaran basket saja, yaitu ada 5 orang. Kemudian yang suka musik dan basket berarti yang ada di tengah-tengah, ya, yaitu 8 orang. Kemudian yang suka musik atau basket berarti kamu jumlahkan 6 ditambah 8 ditambah 5, yaitu 19 orang. Lalu yang tidak suka musik maupun basket berarti yang ada di luar lingkaran musik dan basket ada 4 orang. Nah, ketika kamu ingin menghitung total dari kelompok tersebut, ya, kita bisa menjumlahkan yang hanya suka musik ditambah yang hanya suka basket, kemudian ditambah sama yang kedua-duanya, lalu ditambah sama yang tidak kedua-duanya, sehingga diperoleh totalnya adalah 23. Nah, berikutnya adalah soal cerita. Dari suatu kelompok terdapat 30 orang. Dalam kelompok tersebut terdapat 20 orang suka mangga, 18 suka durian, 5 orang tidak suka durian maupun mangga. Nah, di sini disuruh menggambarkan diagram Venn-nya dengan benar. Nah, kalian lihat di sini cara menggambarkan diagram Venn-nya yaitu saling berpotongan. Ada mangga dan juga ada durian. Artinya ada yang suka mangga dan suka durian. Lalu di situ belum ada yang suka kedua-duanya, maka kita bisa mencari terlebih dahulu berapa orang yang suka keduanya. Nah, caranya adalah kamu bisa menjumlahkan yang suka mangga ada 20 orang, kemudian yang suka durian ada 18 orang, dan yang tidak suka kedua-duanya ada 5 orang. Sehingga ketika kita jumlahkan, nanti hasilnya dikurangin sama jumlah dari kelompok tersebut. Nah, di sini diperoleh 43 dikurang 30 sama dengan 13. Nah, nanti 13-nya kalian tuliskan di dalam lingkaran yang berada di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah sini. Lalu angka yang terdapat
di dalam lingkaran mangga saja, himpunan mangga saja, yaitu kamu kurangin dulu ya, yang suka mangga kan ada 20 orang, dikurangin sama yang suka kedua-duanya, yaitu ada 7 orang di sini. Kemudian yang hanya suka durian, kamu bisa menghitungnya dengan cara yang suka durian ada 18 orang, dikurangin sama yang suka kedua-duanya ada 13 orang, sehingga yang hanya suka durian ada 5 orang gitu. Nah, yang tidak suka kedua-duanya kalian bisa tuliskan di luar lingkaran himpunan yang suka mangga dan yang suka durian. Berarti di sini 5 orang ya. Nah, jadi seperti itu cara menggambarkan diagram Venn-nya. Nah, berikutnya di sini Bapak akan kasih latihan buat kalian bagaimana cara membuat diagram Venn. Ikuti langkah-langkah yang tadi sudah dijelaskan, dan ini juga sebagai bahan untuk ujian praktek kalian nanti. Oke, jangan lupa untuk dikerjakan. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan bisa kalian hubungi Bapak di Google Classroom atau melalui WhatsApp. Ya, di sini ada 2 soal, silahkan kalian mengerjakan. Ya, jadi diminta untuk menggambarkan diagram Venn-nya. Oke, jadi mungkin sampai sini saja untuk materi kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah memperhatikan sampai habis. Mudah-mudahan bisa memahami apa yang tadi sudah Bapak jelaskan. Oke, terima kasih dari Bapak. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.